Halo, Assalamualaikum Football United. Ringan amatiran ala gue. Pagi hari sebelum mulai aktivitas kerja, gue jalan-jalan sebentar ke taman sekaligus ngopi dan ingin kabar update, news update ya. Bismillah. Jadi ada beberapa berita karena tentu saja semakin dekatnya deadline transfer. Ini kan nanti waktu Eropa, waktu Belanda sekitar jam 11 malam, jam 12 malam, tergantung Eropa bagian mana ya. Jadi gua perkirakan sih hari ini akan banyak sekali pergerakan. Tapi apakah Manchester United juga akan turut serta dalam jam-jam terakhir sebelum ditutupnya bursa transfer? Insya Allah nanti kalau ada update-update akan gua kabari di Football United. Oke, langsung aja. Ya, seperti diinformasikan sebelumnya, Serginho Dest sudah tidak dibutuhkan oleh Barcelona, mencari klub baru dan sudah mendapatkan klub baru. Akhirnya yaitu adalah AC Milan. Gua tahu ada banyak sekali update ya kan di video gua sebelumnya, komen-komen terima kasih Serginho Dest sudah here we go bla 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 bla. Ya, gue juga sudah tahu pastinya. Cuman gua nggak ada waktu itu bikin konten. Jadi Serginho Dest ini ke AC Milan, peminjaman dengan opsi beli 20 juta tapi tidak wajib ya. Akan menandatangani sampai 2027. 1 tahun kontrak dengan potensi 4 tahun deal setelah pembelian, walaupun itu tidak wajib dikabarkan demikian. Tapi yang jelas Serginho Dest ini ke AC Milan artinya sepertinya atau mungkin hampir dapat dipastikan kalau Manchester United tidak akan ada perubahan di posisi bek kanan. Artinya Aaron Wan-Bissaka, lalu Diogo Dalot plus juga Brandon Williams akan berada di Manchester United paling tidak seperti yang Erik ten Hag katakan sampai dengan bulan Januari. Jadi dari bulan ini sampai dengan bulan Januari squad khusus untuk bek kanan nampaknya sudah firm ini, karena seperti diinformasikan sebelumnya Manchester United baru akan mendatangkan bek kanan baru kalau Aaron Wan-Bissaka ini cabut. Dan sampai dengan saat ini gue bikin video, belum ada atau tidak ada tawaran serius dari klub lain terkait dengan seorang Aaron Wan-Bissaka. Oleh karena itulah Manchester United juga tidak ingin mengambil resiko, maka ya tidak dilepas Aaron Wan-Bissaka karena memang tidak ada tawaran yang konkret, yang pasti, yang resmi yang datang dari klub lain. Lalu Erik ten Hag juga ini di konferensi pers menyinggung tentang Cristiano Ronaldo. Dia mengatakan dari awal kami mengatakan kalau kita punya rencana dengan Cristiano, ini sangat jelas kita di halaman yang sama dengan dia, kita di hal yang sama dengan dia. Kami sangat happy dengan dia, dia sangat happy berada di sini dan kita ingin membuat musim yang sukses bersama. Ini juga menurut gua statement dari Erik ten Hag sekaligus juga dari klub, dan juga memberikan sedikit informasi dari Cristiano Ronaldo tentang pergerakan ya. Artinya menurut gua sih besar kemungkinan Cristiano Ronaldo akan stay. Klub terakhir yang diberitakan berminat yaitu adalah Napoli, tapi pembicaraan belum antara klub dengan klub, baru klub dengan agen Jorge Mendes. Itu juga menurut gua mensyaratkan sesuatu yang sangat berat bagi Manchester United. Victor Osimhen harus didatangkan dengan harga mahal. Lalu gaji dari Cristiano Ronaldo harus tetap dibayarkan oleh Manchester United karena nanti akan berupa peminjaman, sementara Victor Osimhen harus dibeli. Hal-hal demikian menurut gua ya ini jelas memberatkan Manchester United dan tidak win-win solution, katakanlah demikian untuk Manchester United. Mungkin bagi pihak Cristiano Ronaldo iya, tapi kan ada hal-hal yang harus dilakukan atau ditebus oleh Manchester United yang ya itu sangat berat banget sehingga tidak mungkin. Dan sampai dengan video ini gue bikin, belum ada klub lain yang dikaitkan dengan Cristiano Ronaldo. Jadi menurut gue peluang Cristiano Ronaldo untuk stay ini sangat besar di Manchester United. Gue harapkan dia bisa merubah mindsetnya ya, tidak lagi untuk mencari klub tapi ya sudah berkonsentrasi di Manchester United. Memang Manchester United akan berlaga di Europa League, tapi ini juga merupakan milestone yang bisa diraih kalau seandainya bisa mengantarkan Manchester United menjadi juara, katakanlah demikian, atau mungkin di liga atau mungkin di kompetisi lokal lainnya. Karena Cristiano Ronaldo masih merupakan pemain bagus ya, pemain yang luar biasa yang saat ini ada.
Dan di mata fans Manchester United juga menurut gue dia masih oke begitu ya. Fans masih banyak banget yang mendukung dia, sehingga kalau seandainya dia nanti memutuskan untuk stay, lalu performanya bisa diperbaiki, gue yakin 100% ringan amatiran ala gue subjektif, dia akan memenangkan kembali hati-hati para fans ini yang sempat mungkin agak sebel karena dia ingin meninggalkan Manchester United ya kan, agak gimana, agak galau gamang mungkin, ringan amatiran ini subjektifnya gue sekali lagi. Tapi kalau dia bisa membuktikan dengan performa dan kontribusi seperti paling tidak musim lalu, gue yakin pasti fans akan berada di belakang dia, karena sesungguhnya sebenarnya fans ada di belakang dia. Ini kan terbukti dari ketika dia comeback atau kembali lagi ke Manchester United musim lalu, sangat gegap gempita di memberikan optimisme tinggi kan pada saat itu. Artinya ya Cristiano Ronaldo masih dan ada di skema, bukan hanya oleh Erik ten Hag, bukan hanya oleh klub, tapi menurut gue ringan amatiran sekali lagi mungkin sebagian besar fans dari Manchester United. Amad Diallo ini peminjaman ke Sunderland, menurut gue ini merupakan sesuatu yang bagus. Sunderland tentu saja klub juga dengan ambisi yang tinggi, mungkin ingin ke divisi yang lebih tinggi lagi. Ini akan menjadi pengalaman di kompetisi Britania, khususnya di Inggris. Mudah-mudahan ini akan membantu Amad Diallo untuk bisa beradaptasi lebih cepat lagi dengan mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi. Itu menurut gua yang paling penting dari Amad Diallo di peminjamannya di Sunderland ya. Semoga sukses. Ini ada kabar dari United Zone, Frenkie de Jong 100% akan stay di Barcelona. Masih ada simpang siur, walaupun kabar terakhir dari Fabrizio Romano agak beribad. Fabrizio Romano juga sangat jelas pergerakan Frenkie de Jong ini tergantung Frenkie de Jong sendiri, bukan klub ya. Klub sudah jelas, Barcelona menginginkan dia untuk memotong gaji, tapi sampai dengan saat ini juga masih belum ada keputusan tentang hal tersebut. Sudah sempat ada deal dengan Manchester United walaupun batal dealnya, tapi yang jelas diberitakan sekarang ini ada di tangan Frenkie de Jong. Apakah akan Manchester United atau ke Chelsea, yang jelas ada di Frenkie de Jong, dan sampai dengan saat ini dia masih firm ingin stay di Barcelona. Ini tadi yang gua katakan ya tentang Aaron Wan-Bissaka. Kalau pendapat dari sang pelatih Erik ten Hag mengatakan kalau Aaron ini menunjukkan di masa lalu kalau secara konstan dia merupakan faktor penting di klub. Saya percaya dia. Saya belum melihat dia secara banyak ya, karena dia cedera di preseason. Ternyata dia cedera di preseason. Apa yang saya dengar, dia adalah salah satu pilihan yang bagus. Dia telah latihan dan butuh untuk berkompetisi atau bersaing, anginnya agak ribet, untuk memperebutkan ya posisi bek kanan pastinya. Ini menunjukkan kalau ya Erik ten Hag akan menahan Aaron Wan-Bissaka sekali lagi paling tidak sampai dengan bulan Januari. Gua melihat sih memang di 4 pertandingan terakhir Diogo Dalot yang selalu jadi opsi. Tapi sekali lagi kalau Aaron Wan-Bissaka bisa berkembang, bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda, bukan hanya dari sisi defensif tapi juga sisi attacking, ya dia punya peluang untuk kembali masuk ke tim utama, ke starting 11. Kehadiran Anthony di depan, artinya di sisi kanan tapi bagian penyerangan, ini mungkin akan membantu kalau dia bisa membuat kerjasama lining up yang bagus antara ya Aaron Wan-Bissaka dengan Anthony, dengan gelandang bertahannya nanti siapa yang di tengah. Kalau itu bisa terjalin ya bukan tidak mungkin dia akan kembali ke tim utama, tapi dia harus kerja keras menurut gua, karena ya apa yang diperlihatkan paling tidak di akhir musim kemarin ini nggak banget lah kalau menurut gua ya. Kurang lebih demikian sih nih news update ringan amatiran ala gua. Ada beberapa komentar sebelumnya yang mengatakan, "Bang, nggak usah update Frenkie de Jong lagi ya." Nggak bisa gitu dong ya. Gue juga ingin selalu memberikan update apapun itu, berita apapun itu ya, pemain manapun juga itu selalu, insya Allah kalau gue punya kabar beritanya, insya Allah akan gue sharing. Kurang lebih demikian. Sekali lagi, Manchester United ini nampaknya secara default ya, secara dasar katakanlah demikian, ini sudah menutup pemain yang baru yang datang. Jadi Martin Dubravka ini akan menjadi pemain terakhir. Walaupun Erik ten Hag mengatakan
Kalau ada peluang, ada pemain bagus ya, tentu saja pemain yang tepat, mereka akan berusaha untuk mendatangkannya. Satu pemain ini yang kalau gue baca-baca di beberapa media, tentu saja ini masih sebatas rumor, yaitu adalah seorang Memphis Depay. Kenapa? Memphis Depay ini sedang berusaha untuk bisa transfer free dari Barcelona. Beberapa pertandingan terakhir dia ini tidak masuk skema utama, artinya tidak masuk starting line up. Dia butuh menit bermain yang tinggi untuk mengamankan posisinya di tim nasional Belanda kaitannya dengan Piala Dunia Qatar. Sempat ingin ke Juventus batal, tapi gue yakin dari kubu Memphis Depay ini akan terus mendesak untuk menemukan klub baru. Di sisi lain Manchester United, Erik ten Hag selalu ingin mendatangkan penyerang baru. Memang betul baru saja mendatangkan Anthony, tapi dari sisi striker, Anthony Martial cedera, ya. Cristiano Ronaldo belum nyetel, Marcus Rashford bukan posisi terkuatnya. Jadi ini akan menarik, paling tidak dinantikan sampai dengan penutupan apakah memang akan ke Manchester United Memphis Depay ini, seperti ya cukup ramai dikabarkan, atau memang betul sudah selesai, atau ada pemain di posisi lain. Itu juga menurut gue masih sangat mungkin. Tapi feeling gue dengan amatiran sekarang konsentrasi Manchester United lebih ke mungkin dalam tanda kutip mengeluarkan pemain ya, baik dari peminjaman maupun penjualan, seperti kayak James Garner, lalu Amad Diallo, Matchbury juga demikian. Mungkin ada pemain lain yang bisa jadi. Gua pikir apakah Facundo Pellistri akan cabut juga, itu bisa jadi. Karena sekali lagi posisinya dia ada di sayap kanan. Kalau dia memang diputuskan untuk stay di Manchester United, menurut gue ini merupakan progres yang bagus setelah dia beberapa musim belakangan selalu dipinjamkan ke klub lain kan, di loan. Artinya dia ada kesempatan untuk membuktikan, walaupun akan keras ya, akan berat karena ada Anthony di posisi sayap kanan serang. Tapi ya ini akan jadi tantangan kalau seandainya dia ini tidak cabut. Tapi kalau seandainya dia cabut, artinya peminjaman lagi, ya bagus juga buat dia untuk menambah jam terbang ya, menit bermain yang menurut gue sangat penting untuk menambah pengalaman sebagai pemain muda, untuk meningkatkan lagi dia punya kemampuan. Menurut gue ini sangat penting. Lalu Cristiano Ronaldo tadi gue sudah bahas sedikit ya, pendapat gue. Ya gue sih selalu berpikiran kalau memang dia stay, is okay. Yang gue harapkan dia akan 100% super profesional, konsentrasi penuh, fokus penuh. Karena kalau dia masih terus berpikiran untuk nanti Januari mencari peluang lagi untuk cabut, ya berat, dia akan kembali lagi ke performa seperti musim lalu paling tidak. Karena itu tadi, konsentrasi terpecah, dimana pemain sepak bola menurut gue, sekali lagi dengan amatiran, fokus dan konsentrasi itu penting banget ke performa di atas lapangan, mempengaruhi ya, itu sangat penting banget. Bagaimana Marcus Rashford fokusnya terpecah ya kan musim lalu, musim ini dia nampak berbeda, lebih fokus, sudah performanya jauh lebih bagus, sudah bikin gol pula, tampak tajam, tampak determinasi juga lebih tinggi. Jadi menurut gue balik lagi, Cristiano Ronaldo harus bisa fokus menurut gue. Jangan berpikir untuk cabut lagi. Ya sudah, kesempatannya hanya di musim panas ini, dan nanti musim panas tahun depan ketika kontraknya sudah berakhir. Jangan dia berpikiran ya untuk Januari untuk cari peluang lagi. Tapi ya untuk hal tersebut sih, kalau buat gue dengan amatiran, memang Manchester United butuh penyerang baru sih kalau menurut gue dengan amatiran, sekali lagi ya, karena banyak situasi yang tidak pasti. Cristiano Ronaldo, apakah Januari dia tidak akan mencari klub baru lagi ya kan? Martial bagaimana cederanya, apakah bisa kembali lagi dengan bagus performanya, bisa nyetel lagi dengan cepat ya kan? Hal-hal demikian sih menurut gue, seperti yang gue katakan di video gue sebelumnya tentang satu posisi mana yang harus diperkuat. Kalau bisa pilih salah satu, gue bilang penyerang kan pada saat itu. Tidak harus Memphis Depay, bisa juga pemain lain. Tapi ya kita lihat saja pergerakan hari ini. Insya Allah kalau ada update-update akan gue kabarin lagi di channel Football United. Ringan amatiran ala gue. Oh ya, nanti malam jangan lupa ya, Manchester United menghadapi Leicester dini hari Kamis, malam Jumat waktu Indonesia kan. Kalau ada yang bangun sebelum nonton, sholat tahajud lebih jos. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.